Pagi Pak Afrizal. Pagi Pak Edi. Ya, ya, wah Ya, semangat ini. Lagi di mana nih Pak? lagi di rumah. Lagi di rumah ya? Iya. Oke, oke, bagus. Belum masuk kantor nih Pak? Nanti habis siang nanti ke kantor. Ya, Oh, biasanya hari Jumat nih rame di kantor. iya, iya benar. Jumatan ya. Iya. Jadi itulah yang nanti saya tanyakan ya Pak ya. Mungkin apa yang semalam saya WA Bapak ya. Ya, Prosedur lelang ya, plus minus aspek hukum, penguasaan aset, biaya-biaya yang timbul ya. ya. Oke. Ah, Ya, memang nggak jauh dari itu ya. Kalau kita ya, melelang dari itu saya rasa sudah cukup mewakili semua ya. Nah, ya. Pertanyaan pertama, apa yang cocok ini Pak? Prosedur lelang atau gimana? mungkin tentang lelang itu sendiri dulu, Pak. Ya, Ya, tentang gambaran tentang apa itu aset lelang ya Pak ya? Iya, tentang lelang bank, kenapa bisa terjadi lelang, nah, mungkin itu dulu. Nah, Oke. kemudian baru prosedurnya, nah, kemudian aspek hukum, ya, aspek hukumnya, terus biaya-biaya yang timbul, terus penguasaan Ya, aset. sorry Pak tadi. Oke, oke. Aspek hukum, penguasaan aset ya. Ya, Yang timbul. Oke, sesuai dengan urutan semalam aja ya Pak ya. ya mungkin pertama kan prosedur lelang, ya pertama itu ya tentang lelang itu sendiri gimana gitu. Iya, iya. Oke. Sorry Pak, tadi apa itu lelang sendiri, baru kedua plus prosedur ya Pak ya? Ya, prosedur. Prosedur Kan lelang, kita mengkhususkan di ini Pak, aset lelang bank ya. ya. Ya, kenapa bank bisa melelang? Nah, itu ada perlu juga dijelasin. Oke Pak, habis itu prosedur lelang baru aspek hukum ya Pak ya? Ya, baru aspek hukum. Oke, sip, sip Pak. Eh, nanti kita jam 10.05 udah mulai ya Pak ya? Oke, jam Eh, 10.05. jam 10 kita admit peserta Pak, habis itu Ya. rame langsung 10.05 kita mulai karena kita diliput media Pak, nggak bisa nunggu lama-lama. Oh iya, oke. Ya, Pak. Bu Lisa di mana? Di rumah juga Bu Lisa? Udah jalan tadi ya. Udah jalan ke kantor ya? Iya. Oke, oke. Seru nih Pak. Banyak ini yang nunggu-nunggu topik ini Pak. Ya, pasti seru nih. Investor juga banyak yang ikut kayaknya nih. Investor ya. Agen properti juga banyak. Agent Ya, properti banyak Pak. yang WA ke saya juga banyak Pak mau ikut. Agent properti ya. Mm-mm. Wah, mantap, mantap. Gimana Pak properti di Medan Pak? Properti udah mulai ya Pak ya? Ya. Udah mulai. Udah banyak closing ini Pak di bulan Juli ini Pak. Oh mantap, nah closing ya. Iya. Oke, Kita juga sebentar. banyak yang secondary Pak, closingnya. Oh, secondary ya. Ya 70-30 lah, 70 lelang 30 secondary. Ya. Berarti banyak ini dong Pak, apa namanya rekanan bank ya Bapak ya? Oh banyak, kita udah punya rekanan tuh udah 25 bank ya. Berarti sama pihak KPKNL sama apa semua udah akrab lah ya Pak ya? Udah pasti. Kalau nggak akrab susah Pak. Iya. Jadi Pak Rizal ini hebat ini, juara terus di era kan? Ya, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan era Ascot juga bisa juara nih, masuk top 15 nih Iya, tahun ini. iya, amin. Iya, mau belajar banyak nih sama Pak Rizal nih. Wah, saya juga Nanti belajar juga sama Pak Edi nih. Hebat nih Pak Edi nih. Ngadain iya, webinar tiap minggu. Ya. saya konsisten Pak. Pak Iya. Hafrizal nanti di talkshow saya enaknya panggil apa Pak? Pak Hafrizal
Pak Sekali-sekali Rizal saya kan aja. Pak Rizal aja ya. Iya, Pak Rizal aja. Sekali-sekali saya kan pasti panggil nama lengkap, tapi kebanyakan pakai nama singkat gitu ya. Iya, Pak Rizal gitu ya. iya. Oke, Pak. Oh ya Pak, di profil kemarin saya lupa tuh ada kekurangan. Saya kan juga punya balai lelang. Ya, Oh, balai lelang apa ya, Pak ya? ya Balenus, Balai Lelang Nusantara. Oh, balai lelang Nusantara. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya bacakan aja, Pak, pas Oh iya, waktu talk show. itu. Owner Balai Lelang Nusantara ya, Pak ya? Ya, Oke. yaitu yang mensupport lelang kita di balai lelang itu Pak. Ya, ya, ya. Berarti ini punya Pak Rizal sendiri lah Balenus ini ya? Iya betul Pak. Oke. Di Medan kayaknya ada juga balai lelang tuh Pak ya. Ada lumayan banyak lah. Ada. Tapi memang saat ini saya memang ada jual aset-aset bank juga Pak. Ada beberapa bank kita kerjasama. Tapi belum closing lah Pak dari aset lelang bank itu. Iya Pak. Karena aset lelang bank ini kan dia agak ini kan propertinya dia nggak bisa terlalu bagus sekali Pak lokasi apanya ya. Mungkin ada juga sih ya. Ya ada ya sebagian kecil juga ada yang bagus. Ya, cuman gimana kita ngejualnya Pak. Benar-benar. Ya. 0955 tunggu ya. Dian 958 udah boleh admit peserta ya Dian ya. Aspek hukum penguasaan aset. Anggota Bapak banyak ya Pak ya, Pak Rizal ya? Saya totalnya ada 130 orang Pak. Wis, yang aktif semua Pak? Aktif semua, tapi kan saya udah punya 5 kantor Pak. Wah, luar biasa Pak. Pantesan juara terus ya Pak di era. Oh, yang lain juga banyak Pak, yang punya banyak brand juga banyak. Kita kan juga masih junior Pak di era. Baru 5 tahun. Oh, di era baru 5 tahun Pak? Ya, yang era startnya Pak. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ya saya jadi marketing di era. Udah 14 tahun. Oh, dulu ikut era siapa Pak? Pertama dulu era Home. Terus kemudian era Victoria. Oh, jadi era Star ini baru buka 5 tahun gitu ya Pak ya? Iya, baru 5 tahun. Oh, tapi udah luar biasa. Bu Lisa juga ya? Sama. Bu Lisa, saya duluan setahun. Oke. Tapi dari dulu memang mainnya aset lelang aja ya Pak ya? Oh, awalnya secondary. Secondary ya? Terus tahun 2000 lah ya. 2010 kita main lelang. Oh, 2010 ya Pak ya? Ya. Oh, berarti hampir 10 tahun lebih ya? Ya, 10 tahun lebih. Oke. Kenapa Pak tertarik dengan aset lelang Pak? Ya, ini kan seru juga Pak dibahas-bahas investor. Investor ini banyak yang tahu kan Pak? Ya. Investor ini kan banyak yang mau tahu detailnya. Dan memang kan saya tiap Jumat Pak buatkan talk show ya. Jadi kita harus banyak topik ini, banyak konten Pak. Iya. Ya kan? Udah berapa Pak talk show-nya? Berapa kali nih sama ini? Udah puluhan lah Pak. Kan Udah setiap hari Jumat. Dian Tribun udah saya admit. Tolong buatkan co-host ya. Di era Ascot, Pak Rizal. Oke, udah boleh admit peserta Dian. Udah mulai admit peserta ya Pak ya, approve ya. Oke.
Nanti mana tahu Pak Rizal ada audiens yang Bapak kenal, boleh sapa tuh Pak Rizal. Pak Dadang Era Prime pun ikut Pak, saya lihat. Oh ya, dia mau main lelang juga nih Pak. Tapi luar biasa dia Pak ya. Iya. Closing aja dia. Tapi main primary. Dia banyak primary memang. Luar biasa dia. Baru setahun udah langsung top dia. Bener. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang berjumpa dengan Anda semua. Ya, kita sambil nunggu peserta yang lain masuk ya. Talkshow akan dimulai 5 menit lagi. Ya, ini ada beberapa teman ini yang ikut Pak Rizal. Iya. Ada agen-agen properti ya, ada investor, ada DPP Arebi. Transvision, Transvision Tribun Medan udah masuk. Terima kasih banyak Transvision Tribun Medan ya. Pak Margo juga ikut nih, Pak Margo dari Senturi 21. Ya, kita sama-sama di Arebi. Ya. Ada Pak Dadang nih, Pak Dadang Era Prime. Selamat pagi Pak Dadang. Pagi Pak Dadang. Pak Wahyu, nih, Pak Dadang. Agent properti. Ini beberapa teman saya investor juga ikut ini. Wah, supaya closing nih Pak. Iya. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya ya. Acara akan dimulai 5 menit lagi. Oh, ini banyak dari Senturi 21 juga hadir ya. Terima kasih Senturi 21. Ada Safir Max. Wah, luar biasa nih dari berbagai broker ini, Pak. Iya, banyak ya. Banyak. Topiknya bagus, narasumbernya pun bagus, Pak. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ya. Ada Pak David Yang ya, ada broker properti juga. Pagi semua, ada Erastar juga, Ibu Sri. Pak Henry Hova, Pak Andres Tamela, ya. Ya, pagi Bapak Ibu ya, acara akan dimulai 3 menit lagi. Nah, yang Bu Elia Puspa ya, selamat pagi Ibu Firda Novianti, Pak Harizono, Pak Made, Pak Muhaimin, Pak Rangga, Pak Stephen, Pak Yurma ya. Pagi ya Bapak Ibu ya, acara akan dimulai 2 menit lagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu ya, yang baru bergabung juga Bapak Ibu. Ada Pak Benyamin ya. Kalau yang register via Zoom itu udah hampir apalah Pak, lumayan banyak Pak, udah 100 lebih Pak. Itu webinar ya? Ya, nanti banyak yang ikut dari ini Pak, Tribun. Tribun.
Tribun, live dari Tribun ya, live dari Transvision juga banyak, Pak. Oke. Ada Bu Juliana, Pak Anies, Pak Bambang Subagio, Pak Benyamin ya, Ibu Bun Marcelina ya, selamat datang semuanya. Banyak teman-teman investor ya, banyak teman-teman agent properti juga hadir. Ya, acara akan dimulai 1 menit lagi Bapak Ibu. Kita akan memulainya di jam pas 10.05. Ya. Biasa begitu 20 menit mulai Pak ya, biasa banyak yang masuk ini Pak. Iya. Di pertengahan ya biasalah ya Pak ya. Mereka mungkin banyak kesibukan sendiri. Ya, thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Nah, ini ada Bu Lisa nih, Pak Rizal. Ya, baru masuk ya. Baru masuk. Ya, pagi Bapak Ibu ya. Ya, jam sudah menunjukkan di angka 10.05. Kita langsung mulai ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menunggu lama karena talkshow kita diliput oleh media. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Selamat datang para peserta Era Ascot Talkshow ya. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali yaitu kaya dari aset lelang dan plus minus beli aset lelang bank ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Hafrizal Chan ya. Acara ini selain diadakan di Zoom Conference juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, channel 33 Transvision TV kabel berbayar, dan di Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung penuh oleh DPP Arebi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, dan Arebi DPD Sumut, CEO Business Forum Indonesia, CEO Indonesia, Era Star, juga didukung oleh Tribun Medan, Transvision, Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Medan, Universitas Presiden, Jababeka TBK, Trend Development Center, Asensi, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan Kuliner Medan. Ya, kita langsung saja ke topik acara. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada Bapak Ibu audiens ya, Pak Hafrizal Chan ini merupakan owner dari Era Star ya, broker properti spesialis aset lelang. Bisa dibilang porsi pemasaran aset lelang ini 70-80% dari properti yang dipasarkan oleh Era Star. Ya, Era Star juga sering membuat prestasi di Era sendiri ya. Pak Rizal juga merupakan investor aset lelang dan juga merupakan owner dari Balai Lelang Nusantara atau Balenus. Oke, kita langsung saja ke topik talkshow ya Pak ya. Selamat pagi Pak Rizal ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mungkin kita langsung saja Pak Rizal ya. Mungkin Pak Rizal bisa jelaskan ya Pak ya, dengan apa itu lelang Pak ya. Apa itu aset lelang ya, dan kenapa bisa terjadi lelang? Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Edi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dulu kepada para peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini topik yang sangat menarik yang diminta Pak Edi tentang lelang aset bank. Ya, lelang aset bank ini terjadi berawal dari pinjaman, ya, pinjaman, kemudian kredit macet, kemudian bank telah negosiasi dengan debitur dan akhirnya diputuskan untuk dilelang karena debitur tidak bisa bayar. Ya, jadi lelang ini untuk mengembalikan haknya bank
mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan kepada debitur sebesar utang debitur. Jika terlelang, sisanya itu akan dikembalikan ke debitur. Nah, kemudian apa itu lelang? Nah, ini termasuk lelang eksekusi, bukan lelang sukarela. Karena lelang eksekusi itu harus lelang di kantor lelang negara, KPKNL. Ya, eksekusi ini dilakukan oleh pejabat lelang kelas 1 yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Tidak boleh jual beli biasa, atau dijual beli di notaris, atau jual beli bawah tangan. Ini harus dilelang. Lelang adalah dijual di muka umum yang diikuti oleh banyak peserta, yang pemenang lelangnya ditunjuk dengan penawaran yang tertinggi. Ya, jadi ini terbuka. Tidak ada lelang yang tutup-tutupan. Ya, jadi ini lelang dilakukan oleh negara, bank sebagai penjual. Ya, debitur boleh melunasi sebelum lelang. Tapi kalau setelah lelang, debitur tidak boleh lagi melunasi. Bisanya buyback, beli kembali. Ya, karena pemenang lelang ini adalah orang yang bertikad baik dan dilindungi oleh negara. Jadi beli aset lelang bank ya dari aset jaminan yang macet sangat-sangat aman. Begitu Pak Edi. Oh, berarti sangat aman ya Pak ya. Ya. Tadi saya ada Bapak ada bilang lelang eksekusi terbuka ya Pak ya. Ya. Memangnya ada yang tertutup ya Pak ya? Ya, kan banyak orang mengira lelang ini settingan, ya, lelang ini diatur. Sekarang sudah tidak bisa lelang-lelang tertutup seperti itu, ya. Sekarang lelang sangat terbuka, diumumkan di website, diumumkan di koran, tidak bisa diatur, ya, karena itu langsung dari Kementerian Keuangan. Jadi lelang sekarang sangat-sangat fair. Kalau dulu kan banyak orang mengira lelang ini bisa diatur, ditunjuk pemenangnya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ya, kita juga sering juga ada beberapa kali kalah lelang, ya karena kita semua ikut prosedur. Ya, jadi ini meringankan risiko hal-hal yang terjadi setelah lelang. Ya, kalau lelang tidak sesuai prosedur itu rawan gugatan. Jadi kita tidak mau lelang itu tidak sesuai prosedur. Lelang itu harus sesuai prosedur. Ya, jadi terbuka Pak, nggak ada yang tertutup. Ya, cuman mungkin istilah, ya istilah lelang terbuka, lelang tertutup itu dari segi penawaran. Ya, ada open bidding, ada close bidding. Itu dari segi penawaran. Ya, kalau open penawaran kelihatan, kalau close bidding penawaran tidak kelihatan. Ya, itu saja perbedaannya Pak. Oh, biasa itu jangka waktunya berapa lama Pak dari kredit macet itu sampai ke proses lelang Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana prosedur lelang itu sendiri ya Pak ya? Oke, ini tergantung kebijakan bank Pak. Ya, ada bank yang call 4 sudah ajuin lelang untuk shock terapi, ada yang call 5 ya. Nah, ini tergantung juga dengan negosiasi dengan debitur, antar bank dengan debitur. Bisa jadi bank masih memberikan kesempatan ke debitur untuk melunasi pinjamannya. Ada juga yang bank yang saklek nggak ngasih keringanan, ya langsung harus dilunasi. Nah, ini dari macetnya itu bisa jadi 3 bulan sampai setahun, malah ada bank yang sampai 2 tahun melelang, Pak. Itu banknya sangat baik, ya. Rata-rata sih 3-6 bulan bank sudah mengajukan lelang sejak kreditnya macet. Nah, prosedur lelang adalah bank sebagai kreditur, ya setelah macet, setelah negosiasi tidak ditemukan, ya mufakat, kemudian bank menggunakan jasa balai lelang atau bank langsung mengajukan ke kantor lelang negara aset-aset yang akan dilelang. Nah, kantor lelang negara dalam hal ini KPKNL setempat. Jadi dilelang harus di KPKNL tempat objek lelang berada. Ya, kalau misalnya objeknya di Jakarta harus KPKNL Jakarta. Ya.
diajukan, kemudian KPKNL memeriksa kelengkapan dokumen, kebenaran dokumen, ya. Kalau misalnya ada dokumen yang belum benar atau belum lengkap, KPKNL akan mengembalikan, suruh melengkapi atau membenarkan dulu, ya. Nah, jadi setelah data lengkap dan benar, kemudian KPKNL menetapkan tanggal penetapan lelang. Ya. Kemudian bank mengumumkan lelang sebulan sebelum lelang, ya, ada tanggal lelangnya. Kemudian peserta lelang boleh mendaftar dan setorkan jaminan itu sehari, paling telat 1 hari sebelum lelang. Ya, 1 hari sebelum lelang. Tidak boleh lebih. Kalau hari lelangnya tidak boleh. Jadi aturan Menteri Keuangan itu 1 hari sebelum lelang harus setor jaminan lelang. Kemudian di hari H-nya ikut lelang, ya. Kalau menang, pelunasan lelang itu 5 hari kerja setelah menang lelang. Jika kalah, saat itu juga setoran jaminan dikembalikan ke peserta lelang. Ya. Nah, kemudian dari hasil lelang ini akan dikeluarkan risalah lelang. Ya. Kalau jual beli biasa di notaris itu hasilnya tuh akte jual beli. Kalau lelang itu risalah lelang. Ya, risalah lelang ini adalah bukti pemenang lelang untuk bisa balik nama sertifikat. Nah, jadi itu prosedur lelang dari bank mengajukan sampai menang lelang sampai risalah lelang. Jadi prosedurnya itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, ya, nomor 27 tahun 2016. Itu Pak Edi. Oke. Sebelum saya lanjut ya, saya mau infokan ke audiens bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu prosedur lelang sendiri ya Pak ya. Ya. Itu biasa jaminan yang disetorkan itu berapa persen Pak dari harga lelangnya Pak? Nah, berdasarkan aturan Menteri Keuangan, jaminan lelang berkisar antara 20% sampai 50% dari harga limit lelang, nilai limit lelang. Nilai limit lelang ini adalah harga terendah. Jadi peserta tidak boleh menawar di bawah harga limit lelang, minimal sama dengan limit lelang, dan setoran jaminannya 20% sampai 50%. Itu Pak Edi. Baik Pak. Kalau dari segi aspek hukum sendiri bagaimana Pak dengan aset lelang Pak? Apakah itu nanti ada gugatan dari si debitur atau gimana Pak ya, terhadap bank? Tentu lelang ini harus punya dasar hukum ya, supaya pelaksana lelang, peserta lelang, penjual lelang ini aman dari jeratan hukum. Ya. Lelang hak tanggungan, lelang bank ini adalah lelang hak tanggungan, itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang hak tanggungan. Nah, kalau sudah ada undang-undang yang mengatur, berarti ini lelang ini sudah sangat kuat sekali, ya, undang-undang yang mengatur. Ya, kita aja di lelang aja, masalah lelang aja belum ada undang-undangnya. Tapi masalah hak tanggungan sudah ada undang-undangnya. Ya, masalah lelang belum ada, masalah agent properti juga belum ada undang-undangnya. Tapi masalah hak tanggungan juga sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian tata laksana lelang itu sendiri, ya, bagaimana cara melelang, lelang itu dasar hukumnya apa, itu juga sudah ada PMK tahun 2016 nomor 27. PMK nomor 27 tahun 2016, PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara melelang aset. Ya, jadi situ sudah diatur termasuk yang tadi setoran jaminan, harga limit, pengumuman lelang, ya. Nah, kemudian peserta lelang dan aturan-aturan di PMK itu sudah sangat lengkap. Nah, jadi peserta lelang
tinggal mengikuti aturan. Ya, jadi jangan takut. Ya, semuanya sudah ada dasar hukumnya untuk kita ikut lelang. Gitu Pak Edi. Oh, berarti semua sudah lengkap ya Pak ya, ada dasar hukum, ada payung hukumnya semua ya Pak ya. Semua sudah Oke, lengkap ini Pak. semua lengkap. Seandainya Pak, seandainya tidak ada terjadi ketidakpuasan dari si debitur itu sendiri, itu bagaimana mereka biasa mengugatnya atau seperti apa Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana? Ya, ini sering kita alami ya, karena sebagai penjual adalah bank. Bank ini kreditur, pemegang hak tanggungan. Sementara ownernya yang punya rumah adalah debitur. Makanya ini namanya lelang eksekusi, jual paksa. Debitur mau tidak mau harus merelakan terjual. Ya, nah ini banyak juga debitur tidak puas. Ya, debitur mungkin awalnya debitur mengajukan keberatan kepada bank. Ya, keberatan asetnya tidak mau dilelang. Ya, kemudian bank negosiasi, yang penting bank kalau dibayar selesai masalah. Tapi kalau nggak dibayar, bank pasti melanjutkan pengajuan untuk lelang. Ya, kalau keberatan ke bank tidak dipenuhi oleh bank, bisa jadi debitur melakukan gugatan ke pengadilan sebelum atau setelah lelang. Tapi kebanyakan gugatan itu dilakukan setelah terlelang. Ya, setelah ada pemenang lelang, kemudian pemenang lelang menghubungi debitur untuk melakukan pengosongan. Nah, karena debitur keberatan, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Ya, karena ini perdata, tidak ke polisi. Kalau polisi kan pidana. Ini kasus perdata menggugat ke pengadilan. Nah, biasanya dari pengalaman kita, gugatan itu sangat-sangat lemah, ya, karena gugatan dari debitur, ya, tidak sekuat kalau digugat oleh pihak ketiga, ya. Jadi kalau kita pembeli lelang, tahu hukum, tahu aturan, kita tidak akan takut dengan gugatan debitur. Cuman memang menghadapinya agak ribet, ya, perlu waktu, perlu tenaga, ya, perlu biaya tambahan juga. Ya, kita bisa pakai lawyer, biaya juga, ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh pembeli lelang. Biasanya pembeli lelang itu nggak mau pusing, ya, karena masalah seperti itu akan timbul, walaupun tidak banyak ya kejadian seperti itu, tapi bisa saja terjadi keberatan debitur itu melakukan gugatan ke pengadilan. Makanya sekarang Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara sangat-sangat mengingatkan ke pelaksana lelang supaya lelang itu sesuai aturan, ya, sesuai dengan undang-undang, supaya kalau digugat posisinya kuat. Ya. Kemudian masalah harga. Kebanyakan juga gugatan itu masuk karena debitur tidak puas dengan harga lelang. Biasanya terlalu murah. Makanya sekarang aturan kalau lelang itu harus diappraisal oleh KJPP. Dilelang dengan harga nilai appraisal. Ya, tidak boleh sembarangan harga. Nah, jadi biasanya lelang pertama itu memang harga masih mahal, ya, sesuai dengan nilai appraisal. Nah, jadi kalau mau beli aset lelang, ya ini harus jadi pertimbangan, ya. Kalau belum tahu, ya pakailah broker yang sudah pengalaman, ya, yang sudah pengalaman main di lelang supaya tahu cara menyelesaikan masalahnya.
karena ini masalah pasti bisa selesai, ya. Uang biaya keluar bisa sedikit, bisa banyak, ya. Kalau yang sudah pengalaman menyelesaikan ini sudah kerjaan sehari-hari, ya. Ya, seperti di Erastar kita udah biasa seperti ini, ya. Pembeli kita digugat, ya, itu udah biasa. Ya. Tapi bagi yang tidak biasa, ya, ada gugatan, itu pasti kalang kabut ya, stres, ya, stres. Ada gugatan, lihat surat pengadilan aja dia udah stres gitu loh. Nah, tapi bagi kita yang sudah biasa, kita udah menghadapi beberapa kali gugatan dan pembeli kita selalu menang karena pembeli lelang itu adalah orang yang dianggap beritikat baik yang dilindungi undang-undang. Ya, pembeli lelang dilindungi undang-undang sepanjang lelangnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur. Ya, itu Pak Edi. Oh baik. Kalau untuk penguasaan aset itu seperti apa, Pak? Nah, bagaimana dengan penguasaan asetnya, Pak? Yang bagi si pemenang lelang ini. Kadang kan banyak itu debiturnya tidak mau keluar dari rumah tersebut, ya kan? Bagaimana dengan penguasaan asetnya, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, penguasaan aset setelah membeli aset lelang. Ya, memang kalau mau aman, belilah aset yang sudah kosong. Ya, tapi rata-rata atau sebagian besar bank menjual aset lelang itu berpenghuni, ya, karena kesadaran orang Indonesia ini, apalagi debitur, untuk keluar secara sukarela itu jarang, sangat jarang. Kalau di luar negeri, ya, 2 minggu sebelum lelang, ya mereka dengan sukarela keluar, ya, karena itu dari disita bank. Ya, kalau di sini boro-boro ya mau keluar sukarela, sudah lelang pun, sudah dieksekusi pun juga masih bertahan, masih ngelawan, ya. Nah, nggak rela ya Pak ya? Nggak rela. Ya, ini sebagian ya, ada juga yang rela, mungkin minta uang ke Rohiman. Ya, kita nih ngomong yang jeleknya nih, ya, penguasaan aset. Ya, biasanya kita setelah menang lelang itu, ya kita penguasaan aset itu ya kita lakukan secara baik-baik, ya. Tapi kebanyakan debitur juga tidak menerima, ya, tidak menerima. Nah, kita kasih uang ke Rohiman, menerima tapi bisa juga minta uang ke Rohimannya terlalu banyak, ya. Minta ke Rohiman terlalu banyak, padahal kita menyediakan uang pindah aja. Nah, kalau udah selesai di situ aman. Tapi kalau tidak selesai di situ, ya kita terpaksa mengajukan eksekusi pengosongan ke pengadilan. Karena memang pengadilan harus mengosongkan, karena pembeli lelang itu adalah orang yang dilindungi undang-undang, maka pengadilan harus membantu pembeli lelang, pemenang lelang untuk mengosongkan. Nah, urusan ke pengadilan ini juga ya lumayan lama, lumayan biayanya, ya. Nah, ini bagi yang baru, ini pasti akan pusing menghadapi pengosongan ke pengadilan. Nah, nanti setelah ajukan ke pengadilan, pengadilan akan menetapkan eksekusi pengosongan, kapan dilakukan eksekusi. Tapi kalau misalnya masih ada gugatan debitur, ya, pengadilan belum bisa melakukan eksekusi pengosongan. Jadi harus diselesaikan dulu sidangnya, harus dimenangkan dulu oleh pembeli, harus inkrah dulu. Setelah itu baru bisa dikosongkan oleh pengadilan. Memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ya, ini perlu trik-triknya juga. Ya, tidak asal melakukan pengosongan. Ya, banyak juga pembeli lelang yang melakukan pengosongan itu melanggar hukum. Ya, menempati secara paksa, memakai jasa preman, yaitu melanggar hukum, ya. Nah, kita sebaiknya melakukan pengosongan itu ya sesuai dengan aturan, ya. Jadi
masalah pengosongan aset ini seninya membeli lelang ya, aset lelang ya. Kalau mau aman beli aset kosong. Tapi rata-rata aset yang sudah kosong harganya nggak terlalu miring. Ya, biasanya harga yang miring ini adalah lelang yang asetnya masih berpenghuni. Nah, jadi ini adalah yang kita maksud plus minusnya beli aset lelang. Plusnya harga lelang itu harus miring, ya, karena banyak biaya yang akan kita keluarkan lagi. Ya, minusnya itu masih ada biaya-biaya atau pekerjaan-pekerjaan setelah lelang yang harus kita selesaikan. Ya, itu Pak Edi. Oke, Pak, biaya-biaya yang timbul apa saja, Pak? Kata Bapak kan Biaya tadi ada lelang, bilang banyak biaya ya, mungkin bisa diperincikan secara detail Pak, biaya-biaya apa yang timbul saja, biaya yang tak terduga dan terduganya Pak. oke. Lelang itu sendiri ya bagi pembeli seperti jual beli biasa sendiri, yaitu ada BPHTB 5%, ya bagi penjual itu ada PPH 2,5%, sama sekendari. Cuman di lelang ada biaya lelang 2%, ya biaya lelang 2%. Itu disetorkan ke kas negara pas saat menang lelang. Nah, kemudian ada biaya pengosongan atau biaya kerohiman. Ya, kalau asetnya kosong, ya mungkin tidak ada biaya kerohiman. Tapi kalau masih ada berpenghuni, ya itu seperti yang saya bilang tadi, ada biaya kerohiman atau biaya hukum, ya biaya pengosongan, biaya eksekusi pengosongan sampai ke pengadilan. Ya, kemudian ya sama seperti jual beli biasa, ada biaya balik nama, PNBP, ya, dan juga biaya-biaya kecil lah ya, yang tidak materi ya. Nah, sama dengan jual beli biasa. Bedanya dengan jual beli biasa, tambahannya ada biaya lelang 2% ya, dan biaya pengosongan. Nah, kemudian kalau ada gugatan ada biaya hukum. Itu aja Pak tambahannya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ya Pak ya, kita Q&A dengan beberapa pertanyaan audiens dulu ya Pak ya. Sebentar, saya ini ada pertanyaan dari Pak Muhaimin Ahmad ya Pak ya. Pak Muhaimin bertanya, biasanya risalah lelang diterbitkan oleh pihak bank atau pihak mana Pak? Oke. Kalau pihak bank itu adalah pihak penjual, ya. Eksekutor lelang adalah KPKNL. Jadi yang mengeluarkan risalah lelang adalah KPKNL, Kantor Lelang Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Risalah lelang harus dikeluarkan oleh KPKNL yang mempunyai kekuatan hukum, yang sudah diatur di PMK tadi. Jadi risalah lelang, bank tidak berhak mengeluarkan risalah lelang dan tidak kuat juga, ya. Jadi harus kantor lelang negara yang mengeluarkan risalah lelangnya sebagai pengganti akte jual beli. Ya, karena di sini pejabat lelang negara itu menggantikan posisi notaris ya kalau di lelang ya. Ya, tapi menurut saya sih lebih kuat dari notaris ya, karena dia pegawai negeri di Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai pejabat lelang. Itu Pak Edi. Oke, ini kami ada sedikit informasi ya bagi Bapak Ibu yang mengikuti talkshow ini live dari Tribun Medan ya dan Transvision. Anda boleh bertanya WA ke 081 162 09 088 ya. Sekali lagi bagi audiens yang mau bertanya, yang ikut talkshow ini live dari Tribun Medan dan Transvision, bisa tolong WA ke 081 162 09 088. Oke, admin tolong flyernya dihilangkan saja. Oke, Pak Rizal, kita masuk ke pertanyaan audiens berikutnya ya.
Ada pertanyaan dari Pak Stephen Sieto ya. Bagaimana jika debitur tidak mau menyerahkan rumahnya dan menggunakan jasa preman untuk mengamankan rumahnya, Pak? Nah, apakah pemenang harus mengosongkan biaya dan biasa kena berapa, Pak? Dan Nah, berapa ini biaya pengosongan di pengadilan? ya ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, masalah pengosongan, debitur tidak mau menyerahkan rumahnya menggunakan jasa preman ya. Nah, biasanya saya menghadapi ini, kita hadapin premannya ya secara baik-baik ya. Ya. Jadi kalau tidak bisa ya, premannya bertahan, debiturnya juga bertahan, terpaksa kita mengajukan eksekusi pengosongan ke pengadilan. Kalau sudah pengadilan yang turun tangan, itu sudah pasti kosong, Pak. Kami belum pernah melakukan eksekusi pengosongan melalui pengadilan gagal, belum pernah gagal. Pasti kosong. Ya, baik kami melakukan pengosongan di Menteng, ya, di Kebayoran Baru, di Pondok Indah, di Cipete, ya. Nah, itu selalu kosong dengan eksekusi pengadilan. Ya. Ya, cuman itu sih yang saya bilang tadi, memang butuh tenaga, biaya, dan waktu kalau sudah sampai eksekusi pengosongan ke pengadilan. Ya, karena apalagi sekarang pemakaian preman itu sudah dilarang. Ya, debitur sangat-sangat salah kalau memakai jasa preman untuk mengamankan atau menjaga rumahnya. Yang paling bagus itu ya debitur mengajukan gugatan ke pengadilan secara hukumnya ya. Tapi kalau memakai jasa preman di situ aja debitur sudah salah ya. Jadi kita kalau sesuai prosedur ya kita baik-baik dulu dengan debitur untuk masalah pengosongan, mungkin dia minta uang kerohiman atau uang keluar ya. Kalau tidak bisa kita harus langsung ke pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Itu Pak Edi. Ya. Pak Rizal, biasa yang melakukan jasa preman itu, yang memakai jasa preman itu bisa dikenakan tindak pidana nggak? Nah, di sepanjang preman yang nggak anarkis, tidak ada kekerasan, ya tidak ada pasal untuk mempidanakan. Ya, orang boleh-boleh aja nyuruh preman jaga rumahnya, ya belum ada pidana di situ. Tapi sepanjang dia baik-baik saja, cuman bertahan, ya tidak melakukan perbuatan anarkis, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, ya tidak bisa dipidanakan, Pak. Ya, jadi ya boleh-boleh saja gitu loh. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak David Safir Max ya. Saya mau tanya, kalau sampai tidak bisa pengosongan bagaimana Pak? Apabila terjadi kerusakan pada propertinya, apa ada hukumnya Pak? Ya itu tadi saya bilang, ujungnya kalau tidak bisa lagi melakukan mediasi pengosongan, kita harus ke pengadilan, Pak. Harus Di ke pengadilan ya? peraturan Menteri Keuangan pun juga pemenang lelang yang tidak bisa menguasai atau menempati objek yang dia beli dari lelang harus meminta bantuan pengadilan negeri setempat untuk melakukan eksekusi pengosongan. Ya, karena yang berhak melakukan eksekusi pengosongan itu adalah hanya pengadilan. Polisi juga nggak boleh. Kita pemenang lelang juga nggak boleh eksekusi orang. Walaupun kita sudah menang lelang, ya, kita sudah punya risalah lelang, sertifikat sudah nama kita, ya. Nah, kemudian kita melakukan eksekusi pengosongan sendiri, itu salah, ya. Kita tidak boleh mengusir melakukan eksekusi rumah yang kita beli. Yang berhak melakukan eksekusi pengosongan hanya pengadilan. Nah, harus berpengalaman berurusan di pengadilan. Kalau mau main aset lelang, ya sampai lelang itu, rumah itu bisa kita kuasai. Tidak ada jalan lain, Pak. Ya, kalau kita melakukan kekerasan juga, preman kita bawa preman berantem, kita sendiri yang kena. Ya, preman kita hadapin harus baik-baik, jangan dibawa preman pula, ya nanti berantem. Ya kecuali kawan-kawannya dia yang kita bawa, aman lah. Ya. Nah, misalnya kawannya
jaga di sana, ya kita bawa kawannya juga, ya udah berunding. Nanti berapa biaya kerohiman, ya tinggal kita bayar. Tapi kalau kita bawa lagi preman yang berseberangan dengan yang menjaga, itu bisa berantem. Ya, jadi ya saran saya seharusnya kita lakukan eksekusi pengadilan sesuai prosedur, ya melalui pengadilan. Ya memang pengadilan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Gitu Pak Edi. Oke, ini pertanyaan Pak David. Waktu pengosongannya biasa berapa lama, Pak? Waktu pengosongan dari Ya. waktunya dari kapan nih? Ya, kalau Mungkin dari eksekusi digugat ya, atau ya, dari dieksekusi, Pak. ya kalau eksekusi pengosongan itu sehari harus selesai Pak. Kita pernah melakukan eksekusi pengosongan sampai jam 2 malam karena tidak boleh disambung besok. Ya, eksekusi pengosongan itu nggak boleh berhenti. Ya, jadi dari pagi itu harus kosong hari itu juga karena surat eksekusinya itu pertanggal sekian gitu loh. Nah, kalau misalnya gagal atau belum selesai, itu ya eksekusi ulang, biaya lagi, susah lagi ngurusnya. Jadi eksekusi itu harus dilaksanakan 1 hari itu harus selesai. Ya, eksekusi pengosongan. Berarti eksekusi harus hari itu juga selesai ya Pak ya? Betul Lalu Pak. sampai dini hari, sampai besoknya juga tetap dilanjutkan ya Pak? Dilanjutkan Pak. Ya, makanya sebelum eksekusi itu kita ada namanya rakor, Pak. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua instansi. Nah, kita perlu gambaran objek yang akan kita eksekusi. Ya, mungkin kalau rumahnya besar, ya biasanya kalau rumah kecil kita perlu 5 truk, rumahnya besar ya kita bawa 20 truk gitu loh, biar cepat selesai. Ya, tukang angkatnya biasanya 20 orang, kita bawa 100, gitu. Biar selesai hari itu juga. Gitu, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Eman dari Senturi 21 ya, yang nonton live dari Tribun Medan ya, atau Transvision. Beliau bertanya, apakah pemilik dilibatkan untuk proses balik nama sertifikat? Apakah otomatis sudah bisa balik nama tanpa pemilik, Pak? Kalau lelang ini tidak melibatkan pemilik atau debitur, ya, apalagi yang menang lelang untuk balik nama. Ya, untuk balik nama di lelang itu berdasarkan risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL, tidak melibatkan pemilik. Kalau misalnya melibatkan pemilik atau persetujuan pemilik, tidak akan bisa balik nama, Pak. Pemilik tidak akan mau tanda tangan, ya. Ya, menyerahkan KTP aja pemilik tidak akan mau. Jadi karena lelang ini lelang eksekusi, lelang paksa, jadi untuk urusan balik nama tidak melibatkan pemilik dan tidak perlu pemilik. Ya, jadi balik nama itu berdasarkan risalah lelang. Risalah lelang itu dikeluarkan KPKNL tidak perlu persetujuan atau tanda tangan pemilik. Risalah lelang itu dikeluarkan oleh negara. Ya, nah jadi balik nama berdasarkan risalah lelang dan sertifikat asli saja, tidak melibatkan pemilik. Gitu Pak Edi. Oh, berarti langsung otomatis ya dengan dasar risalah lelang itu ya Pak ya? Betul Pak, langsung ke BPN balik nama. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Joni ya. Biasanya biaya kerohiman sampai berapa besar atau berapa persen dari nilai aset, Pak? Biaya kerohiman ini ya tergantung kita negosiasi dengan debitur atau penghuni atau pemilik, ya negosiasi lah. Ya, saya tidak bisa menentukan persentasinya, ya mungkin kalau ya asetnya kecil, presentasinya besar. Asetnya besar, presentasinya kecil. Ya, misalnya asetnya cuma 500 juta, ya. Biaya pengosongan 100 juta misalnya kerohiman. Ya, berarti kan 20%. Ya. Ya, kalau misalnya asetnya 50 miliar, ya uang kerohimannya pengosongan cuma 1 miliar. Ya, berarti kan 1/50 ya. Nah, jadi kita tidak bisa ini presentasi. Ya, jadi tergantung negosiasi, tergantung kelayakan, kemurahan, harga murahnya. Ya kalau kita sudah membeli mahal,
ya tentu kita untuk biaya kerohiman malah tidak ada gitu ya. Ya, jadi kalau kita membeli sangat murah, ya mungkin aja biaya kerohiman kita gedein gitu loh. Jadi tergantung harga kita beli juga, ya, dan tergantung juga dengan pembeli. Ada pembeli yang tega, ada yang nggak tega, ya, ada yang pembeli yang nggak tega bisa aja dia nggak mau uang kerohiman, udah langsung ke pengadilan eksekusi. Nah, tapi kalau pembeli yang baik, ya nggak usahlah ke pengadilan. Berapa dia minta kerohiman? Misalnya mintanya lebih besar, ya udah saya kasih. Nah, itu pembeli yang baik yang tidak mau berurusan hukum gitu loh Pak. Jadi kita lihat-lihat kasus ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan dengan angka. Itu Pak Edi. Oke, ini ada pertanyaan Pak Joni lagi ya Pak ya. Untuk biaya pengadilan sendiri itu berapa ya Pak biayanya? Ya, biaya pengadilan itu ya biaya ini aja Pak ya. Biaya skum, ya penetapan, standarnya paling 1,5 sampai 2 juta. Ya. Oh, cuma 2 juta ya Pak ya? Berarti nggak mahal ya? Ya, itu biaya normalnya Pak, biaya sesuai normal, dengan ya. tarif. Ya, mungkin saya nggak bisa bicara di sini biaya lain-lainnya gitu loh. Iya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Jeffrey ya. Pertanyaan Pak Jeffrey, ada kasus ya Pak di Surabaya di mana pemenang lelang tidak bisa merenovasi rumah karena pemilik yang lama punya tunggakan iuran RT ya selama 10 tahun sama dengan 10 juta. Dan pemenang lelang itu diharuskan bayar iuran 10 juta oleh RT setempat ya. Kalau tidak dibayar maka renovasi tidak bisa dilakukan. Kalau case begini bagaimana solusinya Pak? Ya, ini memang udah kasus ya, kasus setelah lelang. Ya, bank kan jual apa adanya as is. Setelah terlelang, maka hak dan kewajiban dan semua beban-bebannya itu adalah tanggung jawab pembeli. Ya, termasuk biaya seperti yang ditanyakan tadi, ya. Ya, kalau di apartemen maintenance fee-nya tanggung jawab pembeli. Ya, itu harus dilunasi. Ya, harus dibayar. Karena pembeli lelang berhak di sertifikat penguasaan ya kepemilikan memang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan pengelola ya atau lingkungan, RT, RW, itu pembeli lelang harus patuh, harus melunasi semua tunggakan-tunggakan supaya bisa direnovasi. Ya, itu tergantung negosiasi. Kita sering seperti itu. Misal beli ruko udah 3 tahun kosong, itu utang ke pengelolanya sangat banyak, ya kita negosiasi diskon berapa persen. Memang kalau kita nggak bayar, kita tidak boleh menempati, ya seperti apartemen nggak boleh menempati sepanjang belum ada pembayaran tunggakan. Ya, kita itu harus dibayar. Harus ya, dibayar, diselesaikan ya Pak ya? Harus diselesaikan. Makanya sebelum lelang itu harus diperhitungkan juga, termasuk di harga beli gitu loh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Peggy ya. Bagaimana jika ada calon buyer yang minat untuk satu aset rumah yang sudah masuk di kurator dari salah satu bank, Pak? Mungkin ini yang bertanya, mungkin agent properti ya. Mungkin gimana itu caranya supaya ini Pak? Mungkin pertanyaan cara supaya nego ke bank ya gitu ya. Apakah si agent properti harus kerjasama dulu dengan bank atau gimana Pak? Nah, ini kalau kurator bukan lelang hak tanggungan ya. Ini ada lagi dasar undang-undangnya tentang kepahilitan. Jadi lelang kurator itu memakai undang-undang kepahilitan bukan lelang hak tanggungan. Ya, biasanya itu dilelang oleh kurator yang diawas oleh hakim pengawas. Nah, kalau lelang kurator kita tidak berurusan dengan bank lagi. Ya, langsung dengan kuratornya. Ya, karena bank bisa jadi lelang kurator itu ada hak tanggungan di bank, bisa jadi tidak ada hak tanggungan di bank. Ya, bisa jadi perusahaan yang sudah pailit, asetnya tidak dijaminkan di bank.
ya. Nah, itu karena sudah pilot, kemudian diserahkan ke kurator untuk menyelesaikan utang-utangnya dengan menjual aset melalui lelang. Jadi kalau aset kurator, kita berurusan dengan kuratornya, bukan dengan banknya. Itu Pak Edi. Oke. Ya, semoga pertanyaan Bu Peggy bisa terjawab dengan puas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhaimin ya. Apa dasar hukum yang mendasari terbitnya risalah lelang, Pak? Dasar hukum risalah lelang itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016. Itu ada membahas tentang risalah lelang. Ya. Jadi prinsip lelang itu harus ada risalah lelang yang membuktikan pemenang lelangnya siapa, ya. Jadi kalau lelang tanpa risalah lelang, ya bisa jadi kayak lelang-lelang di internet, di Facebook, ya, lelang-lelang jam, lelang baju. Nah, itu pun itu sebenarnya itu lelang ilegal, ya. Kalau lelang legal, ya, itu harus ada pejabat lelangnya yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan itu. Harus ada risalah lelangnya. Seperti kemarin KPKNL melelang pulpen harga cuma 150.000, itu ada risalah lelangnya, ya, dari sitaan koruptor, ya. Nah, jadi prinsip lelang itu harus ada risalah lelang yang diatur di undang-undang juga ada dan di Peraturan Menteri Keuangan juga ada. Itu dasar hukumnya, Pak. Berarti itu ya dasar hukumnya Peraturan Menteri Keuangan ya. Ya. Dan hukum-hukum undang-undang lainnya ya Pak ya. Ya, oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Juliana ya. Ibu Juliana, biasa untuk melelang aset apakah harus ada persetujuan dari debitur? Oh, sepertinya tadi sudah terjawab ya Pak ya? Sudah terjawab. Sudah terjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Sumeise ya. Calon buyer berminat dengan membuat LOI tersebut kepada pihak bank yang pernah melelang aset tersebut ya sebelum masuk agar pihak bank bisa membantu. Apakah itu masih memungkinkan karena pihak bank tidak menginfokan siapa kuratornya? Terima kasih. Gimana Pak? Ini udah kasus ya pertanyaannya. Kalau kita bahas kasus, ini bisa 5 jam nih Pak ya. Bisa. Oke, mungkin kita lewatkan dulu ya Pak ya. Kalau bahas kasus itu banyak sekali kasus di lelang ini. Baik-baik. Saya bacakan ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi talkshow kita. Setelah itu nanti kita baru lanjut tanya jawab dengan audiens ya. Ini dari Bu Christine ya, mungkin yang live dari Tribun Medan atau Transvision ya. Beliau mau tanya apakah aman untuk beli rumah lelang dari bank yang sedang bermasalah. Nah ini pertanyaan dari bank yang bermasalah ini Pak. Karena katanya baru-baru ini ada bank yang bermasalah, cuma tidak disebutkan nama banknya Pak. Ya. Lelang ya bank itu sebagai penjual ya. Bank dalam bermasalah mengajukan lelang sepanjang di ACC oleh KPKNL ya, sepanjang disetujui lelangnya oleh KPKNL itu berarti sudah memenuhi syarat ya, sudah sesuai dengan aturan. Itu adalah aman. Karena banyak juga lelang BDL, bank dalam likuidasi. Ya, bank dalam likuidasi itu sudah sangat bermasalah. Ya, cuman kita tidak melihat penjualnya karena itu sudah diserahkan ke negara. Bank juga menyerahkan ke negara melalui KPKNL untuk melelang. Sepanjang memenuhi syarat, KPKNL melelang berarti aman. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat, baik dari segi penjual, dari segi bank, maupun dari segi aset yang akan dilelang, KPKNL tidak akan melakukan lelang terhadap objek tersebut. Ya, jadi kalau sudah ada pengumuman lelang, sudah ada lelang dari KPKNL, itu sudah aman. Karena itu sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya Pak ya, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan audiens ya Pak ya.
Nah, saya kan profesi juga agent properti ya Pak ya. Saya lihat banyak itu klien-klien saya itu banyak yang sekali kaya Pak, karena beli aset-aset lelang ini Pak. Nah, mereka apa yang dilakukan mereka sehingga mereka bisa kaya dari beli aset-aset lelang Pak? Ya, ini udah pertanyaan investor nih Pak ya, atau Iya, calon investor nih. karena di Ya, Talkshow ini kan banyak ya, investor yang ikut juga ya. ya mungkin Sesuai juga dengan topik Talkshow kita ya, kaya dari ya, aset lelang. ya mungkin ada investor, calon investor, atau broker properti yang jadi investor, ya kenapa tidak gitu ya. Iya, benar. Uh, ya Seperti bisa Pak kaya Rizal. dari aset lelang itu, ya kunci utamanya beli aset lelang itu harus murah. Kita jual murah, kita jual ambil keuntungan. Ya, kalau kita beli sekarang aset primary, ya itu sekarang susah. Secondary mungkin marginnya kecil. Ya, kalau aset lelang kita bisa dapat margin yang lebih besar. Ya, karena kita bisa beli aset lelang itu bisa sampai 50% di bawah harga pasar, ya. Bisa 40, 30%, atau bisa sampai 20% kalau lokasinya bagus, ya kita nggak perlu banyak ambil keuntungan. Ya. Tapi kalau pas kita dapat aset lelang yang bagus, harga murah, ya kita bisa jual dengan taking profit yang lebih bagus. Ya, karena kalau kita bandingkan membeli aset lelang dengan membeli aset secondary, itu aset lelang ini jauh lebih murah. Nah, tapi dengan syarat ya, kalau kita belum berpengalaman jual beli aset lelang, ya harus belajar dulu ya, atau memakai jasa agen yang pengalaman. Ya seperti tadi yang saya bilang ya, plus minus membeli aset lelang, plusnya beli harga miring, minusnya ada beberapa masalah dan biaya-biaya pasca lelang yang harus dikeluarkan. Hitung-hitungannya harus tepat ya. Jangan beli aset lelang sesuai harga pasar. Susah ngejualnya. Mungkin kalau harga pasar kita beli, modal kita itu pasti di atas harga pasar. Ya, karena ada beberapa biaya lagi yang harus kita keluarkan. Ya. Jadi beli aset lelang itu ada dua pertimbangan, ya harus untung, ya harus beli harga murah, dan keamanan penguasaan aset. Ya, berapa lama kira-kira bisa dikosongkan, itu harus dipertimbangkan sebelum lelang. Ya, nah kalau bagi pemula untuk mempertimbangkan ini, memperkirakan ini mungkin agak susah. Ya, makanya saya sarankan kalau mau main lelang, beli aset lelang, ya konsultasilah ke konsultan lelang yang sudah biasa main lelang, biar nanti tidak stres sendiri ya, atau bisa rugi malah. Ya, Pak Edi. Tadi saya mendengar pemaparan dari Pak Rizal itu ada aset lelang yang bisa sampai diskon 50%, bahkan ada yang sesuai dengan harga pasar. Kenapa bisa begitu, Pak? Ada yang sesuai harga pasar, ada yang murah sampai 50%, Pak. Ya, karena mungkin sudah sering dilelang, Pak ya, setiap lelang itu kan harga turun, Pak. Ya, kan saya sudah jelaskan tadi, lelang pertama itu ya mungkin mendekati atau harga pasar ya. Tapi setelah beberapa kali lelang nggak laku, itu sesuai aturan itu boleh turun. Ya, kita cari harga yang aset yang sudah beberapa kali dilelang, yang harganya sudah sangat rendah. Ya, jadi pembelian aset lelang ini juga ada trik-triknya juga, Pak. Ya, ada strateginya juga, aset-aset mana yang harus kita beli ya, dari segi harga. Sekali lelang itu bisa turun berapa persen, Pak? Seandainya tidak laku. Tidak laku kan beberapa bulan kan dilelang lagi, Pak. Itu tergantung kebijakan bank, Pak. Saya nggak bisa bilang berapa persen turunnya, itu tergantung kebijakan bank. Ada bank yang menurunkan lelang berikutnya cuma 10%, cuma 20%. Ada bank yang menurunkan banknya itu langsung ke nilai likuidasi gitu loh. Ya. Oh, berarti tergantung kebijakan masing-masing bank ya, Pak ya? Betul, Pak Edi, betul. Oke.
Ya. Nah, biasanya jenis properti apa Pak yang disukai oleh investor? Ya, terutama pasti rumah, Pak. Ya. Dan paling banyak lelang bank itu adalah rumah. Ya, karena pengajuan KPR, ya, investasi, modal kerja, juga jaminannya banyak rumah. Ya, 70% rumah lah ya. Kemudian ada ruko, apartemen, tanah, ya. Yang paling banyak itu lelang rumah, Pak. Tanah sedikit. Oh, tanah sedikit ya. Kalau komersil Pak, seperti pabrik, gudang gitu? Karena kan banyak Uh, nih masa-masa pandemi ini banyak yang bisnisnya hancur ya Pak ya. Memang Apalagi yang ada, hutang dan tapi dari segi persentase kecil. Ya, pabrik, ya, gudang, tanah luas ada, tapi dari segi persentase total semua itu sangat kecil, Pak. Karena kan jumlahnya kan juga sangat kecil, ya. Ya, misalnya pabrik dibandingkan dengan populasi rumah, populasi pabrik, ya, pabrik juga kan persentasenya kecil. Begitu juga lelangnya. Nah, kebanyakan ini kalau lelang-lelang kurator yang ditanyakan tadi, ya, perusahaan yang udah pilot, ya kebanyakan ada lelang pabrik, lelang gudang, ya, lelang gedung, lelang tanah, ya itu kebanyakan di lelang kurator. Kalau di lelang hak tanggungan ada, tapi sangat jarang, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Biasanya nilai-nilai profit margin berapa persen Pak yang biasanya disukai oleh investor Pak? Yang minimalnya Ya berapa kalau persen? berapa persen margin yang disukai investor, ya pasti investor tuh maunya margin yang paling tinggi gitu, ya. Nah, tapi kita kan ada batas-batasnya, ya. Kalau saya sebagai investor lelang, margin 20% pun saya makan. Istilahnya seperti itu, Pak. Ya, ya 20% kita bandingkan dengan deposito. Sekarang deposito berapa bunganya? 4 sampai 5. 1 tahun. Ya, mungkin di lelang kita bisa putar 2 kali. Kalau marginnya 20%, berarti kan kita dalam setahun 2 kali bisa 40%. Ya, karena kalau kita mau cari aset lelang yang benar-benar sangat murah, ada, tapi kan membutuhkan waktu yang lama, Pak, ya, dalam mencari. Sementara uang kita nganggur nih, ya. Jadi di situ kita pengambilan keputusannya beli atau tidaknya, ya, ya ada beberapa faktor. Ya, pertama dari segi harga, kemudian dari segi kecepatan penjualannya, ya kalau rumahnya bagus, lokasinya bagus, kalau profitnya nggak terlalu tinggi, saya ambil, ya. Tapi kalau rumahnya agak susah menjual, ya, susah menjual, itu profitnya harus lebih tinggi. Karena mungkin kita membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita pinjam uang dari bank, berarti kita besar di biaya bunga, ya. Nah, waktu ini sangat penting juga untuk perputaran uang investor, ya. Ya, karena ROI itu kan dihitung juga waktunya, grace period-nya, ya. Jadi kalau asetnya gampang dijual, profit kecil pun kita ambil. Seperti itu, Pak Edi. Kalau dari pengalaman Pak Rizal sendiri, Pak, investor yang sudah beli, Pak, biasanya mereka simpan untuk jangka waktu sekian atau langsung dijual, Pak, biasanya? Ya, kalau namanya Atau investor langsung dipakai dijual, Pak. sendiri gitu? Atau Kalau beli dipakai aset sendiri? lelang, ya kebanyakan ya investor dia untuk dijual kembali. Oh, Ya, dijual kembali ya, Pak ya? betul. Ya, ada juga investor yang jangka panjang, mungkin modalnya banyak, Pak. Ya. Dia beli, disimpan, nanti ada properti naik, dia jual kembali. Tapi kalau investor modal pas-pasan, kalau ditunggu beberapa tahun lagi, buat kerja lagi kan nggak ada modal lagi, Pak. Buat dagang Berarti lagi kan nggak ada modal lagi. benar. Ya, jadi tergantung kekuatan investor. Banyak juga investor yang dananya nggak terhingga, dia beli aja, yang penting murah, beli. Nah, mungkin nanti jualnya waktu properti sudah naik. Ya, kalau investor yang modalnya pas-pasan, ya dia perlu itu perputaran. Ya,
kan dia perlu modal kerja juga. Ya, mungkin dia beli 2, 3 itu langsung dijual untuk dibeli lagi dengan mengambil keuntungan. Gitu Pak Edi. Baik. Berarti yang langsung jual tadi itu investor tipe pedagang ya Pak ya, bukan Betul real Pak. investor ya, bukan Ya real kayak saya investor nih ya. investor tipe pedagang Pak. Berarti Beli Pak itu tinggal udah nggak sabar untuk jual lagi Pak. oh, karena ini ya mengingat cash flow-nya ya, untuk Iya, perputaran cash flow-nya ya. modalnya nggak tahan Pak. Ya, Modalnya nggak tahan ya. kapan perlu Memang kita beli itu sudah ada gambaran pembelinya Pak. siap. Oh, itu baru keren ya Pak ya. Iya, Sebelum beli udah ada calon pembelinya ya Pak ya. iya. Supaya uang jangan lama tertanam karena uang kita Oh, sedikit Pak. Ya. oke, oke. Oke, saya lanjut pertanyaan dari audiens ya Pak ya. Eh, ini dari Pak David Safir Max ya. Setelah kita beli lelang yang masih dihuni, setelah kita menang lelang, paling lama serah terima surat-surat dan propertinya berapa lama ya Pak ya? Serah terima surat-surat. Iya. Kalau surat-surat mah gampang, sebentar Pak. Kan nggak ada berhubungan dengan debitur. Hubungan kita dengan bank. Ya, Dengan bank ya. kalau kita cepat bayar lunas, bayar pajak, validasi, ya, nah cepat keluar risalah lelang, itu paling setelah menang lelang, paling lama 2 minggu udah selesai Pak, kita udah terima surat semuanya. Terima risalah lelang, terima sertifikat asli dari bank, itu 2 minggu. 2 minggu ya, berarti cepat Ya, ya Pak ya, cuma ya, 14 hari ya. ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Apa salah satu strategi yang paling jitu Pak membeli aset lelang? Strategi paling gitu beli aset Iya, lelang. iya. Mungkin kriteria harga, lokasi, atau produk, atau gimana Pak? Ya, Mungkin itu maksudnya. kriteria paling jitu ya mungkin kalau sebagai broker juga mungkin udah tahu ya, tidak beda dengan beli aset secondary. Ya, kalau memang beli aset lelang ya pertama lihat harga, lokasi dan keamanannya Pak. Ya. Kalau rasa-rasanya berisiko tinggi, misalnya setelah menang lelang langsung digugat, nah itu hindarin. Ya, kalau ada informasi seperti itu hindarin. Nah, belilah aset lelang yang murah, lokasi bagus, dan risikonya sangat kecil, ya, atau yang sudah kosong. Nah, itu baru profitnya gede, Pak. Ya. Berarti salah satu harga ya Pak ya? Harga, lokasi, dan keamanan lelang ini, Pak. Ya, maksudnya Keamanan. masalah yang melekat di objek yang kita beli. Ya, karena dia Oke. lelang masih berhubungan dengan debitur, masalah pengosongan, masalah gugatan itu perlu dipertimbangkan biaya-biayanya juga, ya. Bisa jadi kalau kesalahan membeli aset lelang rugi, Pak. Ya. Misalnya beli aset lelang harga 500 juta, kemudian digugat, terus pengosongan. Bisa jadi ke pengadilan biayanya tinggi juga untuk pengosongan, ya. Nah, pasaran cuma 700 misalnya, ya modal kita udah hampir 700 malah lebih 700, belum lagi pajak-pajak, fee agent juga, ya. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan juga biaya-biaya yang akan timbul, ya. Jadi harga beli lelang itu adalah harga lelang plus pajak plus biaya-biaya yang akan timbul. Itulah harga pokok pembelian lelang, HPP aset lelang. Ya, itu harus dipertimbangkan. Baik. Terima kasih. Ini ada dari Pak Margo ya. Dari Pak Margo ya, Senturi 21. Komisi di hak mana Pak? Dan biaya besarnya berapa persen? Yang mungkin Pak Margo maksud ini komisi untuk agent properti ya. Halo.
Halo? Kenapa mute ya saya? Dian. Iya. Halo? 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 Gimana Pak pertanyaan Pak Margo? Sorry. Sorry, tadi internet saya agak bermasalah. Ini suara saya sudah kedengaran, Pak? Oh, jelas Pak. Jelas ya? Nah, Ya. ini ada pertanyaan dari Pak Margo. Biasa berapa persen komisi yang dikeluarkan, dibayarkan kepada agen properti? Dan pihak mana yang memberikan ke agen properti? Wah, Pak Margo nih bisa WA saya langsung nih. Pertanyaan seperti ini. Oke. Ya, ya tentu ya kita sebagai broker properti tentu mendapatkan komisi ya. Nah, khusus di lelang ya ada beberapa agen properti memang menjual aset lelang, kadang-kadang nggak tahu sumbernya ya, nggak tahu banknya juga, asal jual aja ya pasti mereka minta komisi dari pembeli. Nah, biasanya kita minta komisi dari pembeli itu ya sesuai dengan standar agen properti kita. Ya, kalau di era itu standarnya 2,5 sampai 3%. Ya, itu kita minta ke pembeli. Nah, tentu karena kita minta komisi ke pembeli, kita harus memberikan servis ke pembeli. Ya, nah, termasuk kalau ada masalah, yang pertama dikejar adalah agen propertinya. Ya, ini harus pembeli kalau ada masalah terhadap aset lelang yang dia beli, pertama yang dikejar pasti agen properti yang menawarkan, yang menjual. Ya, misalnya ada gugatan, ada keberatan dari debitur, ya, nah, kitalah agen properti yang pertama kali dihubungin oleh pembeli. Ya, jadi kalau komisi itu kita dari pembeli. Tapi kalau sudah ada kerjasama dengan bank, ya mungkin bank juga akan keluarkan komisinya. Kalau sudah ada kerjasama. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan bank, ya bank tidak akan bisa keluarkan komisi. Itu Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih. Semoga pertanyaan Pak Margo bisa terjawab dengan puas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Joni lagi. Minta tips ya dan strategi lengkap untuk pemula yang mau bermain di aset lelang. Silakan Pak Rizal. Gimana Pak? Minta tips dan strategi lengkap untuk pemula yang mau bermain di aset lelang. Mungkin ini mau invest gitu ya, Pak Joninya. Oh, ini investornya. Investor ya. Ya, strateginya ya memang harus belajar dulu Pak. Ya, lelang itu gimana, ya. Beli aset lelang itu yang seperti apa, ya. Itu harus banyak belajar dulu, ya. Yang namanya investor kan kita harus untung, ya. Jadi semua aspek yang akan timbul dari mulai pembelian sampai penguasaan aset kita harus pelajari dulu sebagai investor lelang. Kemudian juga harus tahu harga pasar, ya. Sebagai investor harus tahu harga pasar. Karena kalau investor nggak tahu harga pasar, bagaimana menentukan itu sudah murah atau belum nilai lelangnya, ya. Nah, kemudian harus tahu properti mana yang bagus, ya, supaya ini akan menentukan berapa lama bisa terjual, ya. Nah, kemudian menentukan berapa itu harus dibeli, berapa harga yang harus dibeli, berapa harga yang harus kita jual. Nah, ini kalau investor lebih banyak hitung-hitungannya ke ini, ke laba rugi nih, ya. Penjualan berapa, modal berapa, biaya berapa, nah, gross profit-nya berapa, dikurangin pajak, net profit-nya berapa, ROI-nya berapa, ya. Terus grace period-nya berapa lama, ya. Itu hitung-hitungannya
bagi investor. Tapi tetap strateginya itu harus mengetahui, menguasai seluk-beluk aset lelang dan pembelian aset lelang dulu. Seperti itu, Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih. Semoga pertanyaan Pak Joni terjawab dengan puas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Henry Wirahutama nih, Pak. Ini pertanyaan yang menurut saya ini sangat bagus ya, Pak ya. Pertanyaan adalah, kalau bank jual CESI harga lebih murah dari lelang, apakah boleh beli? Bagaimana cara balik nama ke kita dari beli CESI-nya? Silakan, Pak. Ya, secara teori kita beli CESI itu harus murah dari harga lelang. Ya, kalau harga CESI lebih tinggi dari harga lelang, mendingan kita beli di lelang, ya. Karena beli CESI itu bukan full beli asetnya. Kita beli CESI itu adalah beli piutangnya, anjak piutang. Perubahan kreditur, ya. Misalnya Bank Mandiri menjual CESI, kita beli. Nah, sejak pembelian CESI itu krediturnya berpindah dari Bank Mandiri ke kita. Ya. Itu beli piutang. Nah, kalau debitur mau lunasin, lunasnya ke kita, bukan ke Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri sudah jual CESI ke kita. Ya. Jadi harga CESI itu adalah harga piutang, ya, harus di bawah harga lelang atau di bawah harga pasar. Ya. Nah, kemudian setelah beli CESI, ya rubah nama kreditur ke nama pembeli CESI. Nah, kalau kita mau balik nama, itu harus dilelang dulu. Ya, tentu lelang kita harus ambil untung. Kita jual CESI 5, ya kita misalnya kita ambil untung 1, kita jual 4. Ya. Nah, kemudian setelah terlelang, keluar di salah lelang, baru bisa balik nama. Ya, di sertifikat. Nah, jadi CESI itu harus dilelang supaya bisa balik nama. Ya. Nah, kalau masalah harga, hati-hati beli CESI. Ya. Kalau belum pengalaman, kita juga ada beberapa klien kita yang kena waktu beli CESI karena harganya kemahalan. Ya, karena sejak beli CESI itu yang berhubungan dengan debitur kita, bukan bank. Ya, jadi masalah harga tolong diperhatikan waktu beli CESI. Kemudian masalah penyelesaiannya. Ya, penyelesaian CESI ini memang agak lama, agak panjang ya waktunya. Karena pengurusan waktu beli CESI, keluar akte CESI itu harus di BPN dulu. Kemudian setelah itu pengajuan lelang, ya. Nah, ini sama setelah lelang itu prosedur selanjutnya adalah pengosongan, ya pengosongan debitur, ya. Karena kalau CESI ini kebanyakan ada masalah ya, makanya bank jual murah, ya. Biasanya itu kebanyakan berpenghuni, ya. Makanya bank jual, tidak ada urusan lagi. Selanjutnya urusan pembeli CESI, ya. Jadi prosedurnya lebih panjang dari lelang, ya, lebih lama dari lelang. Gitu, Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryanto ya, Pak Suryanto Salim. Kalau sebuah properti dilelang nggak laku-laku, bisa nggak dijual langsung tanpa lelang di bawah harga likuidasi? Silakan Pak Rizal. Kalau properti nggak laku-laku, bisa langsung dijual, maksudnya bawah tangan? Iya, di bawah tangan dan di bawah harga likuidasi. Kalau khusus untuk lelang hak tanggungan, ya kalau nggak laku-laku, itu harus lelang, Pak. Karena eksekusi hak tanggungan, tidak bisa jual beli bawah tangan. Ya, kalau untuk hak tanggungan. Kecuali kalau persetujuan debitur. Ya, kalau lelang persetujuan debitur, ya kita debitur kita libatkan karena nggak laku-laku, ya bisa jadi kita transaksi di notaris, akte jual beli biasa dengan debitur, kemudian debitur melakukan pelunasan ke bank. Tapi tanpa melibatkan debitur, itu harus lelang, ya harus lelang. Nah, kecuali kalau lelang kurator tadi, ya lelang kurator
kalau beberapa kali nggak laku, misal sudah 3 kali nggak laku, nah itu berdasarkan pertimbangan mungkin hakim pengawasnya mengizinkan jual beli di bawah tangan. Itu pun juga mereka harus mengumpulkan beberapa penawaran. Ya, penawaran tertinggi nanti diambil, nah kemudian jual beli di notaris, bisa tanpa lelang. Tapi kalau untuk aset bank ini tanpa melibatkan debitur itu harus lelang eksekusi. Itu Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak John, ada pertanyaan dari Pak Joni, bagaimana cara menilai harga pasar suatu properti, Pak? Properti lelangnya tersebut. Menilai harga pasar properti ini lebih banyak kerjaan KJPP ya, kerjaan broker properti ya. Ini sama seperti jual beli biasa, tanpa lelang pun kita harus menilai harga pasar. Ya, kalau kita di era menilai harga pasar itu kan ada caranya harga tanah tambah dengan harga bangunan. Nah, ada juga kita membandingkan harga-harga di sekitar lokasi, ya. Bisa juga kita melihat iklan-iklan berapa harganya, dan bisa juga kita mencari tahu properti mana yang terakhir terjual di lokasi aset tersebut. Itulah harga pasar sebenarnya, ya. Jadi ya kalau bisa dapatkan informasi properti yang terjual terakhir di lokasi dekat aset yang kita beli. Nah, saya lebih menyarankan pakai harga pasar seperti itu. Karena kalau harga pasar orang yang menjual, ya orang menjual bisa aja dia jual harga tinggi, tapi tidak mencerminkan harga pasar. Ya. Nah, kalau KJPP itu banyak pertimbangan menilai harga pasar. Bisa juga dia nilai harga pasar dari biaya membangun sekarang, ya. Itu ada lagi ilmu-ilmunya. Itu Pak Edi. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari saya sendiri ya, Pak ya. Biasanya kita sebagai agent properti ya, Pak ya, mau menjual aset lelang bank, itu stakeholder apa aja yang perlu kita kenal, Pak? Yang kita harus kenal dengan kuat gitu, Pak? Apakah pihak kepolisian, bank, pengadilan, dan lain-lain, Pak? Oh, jadi Pak Edi mau jual aset lelang ini, mau pengurusan dari awal sampai akhir? Iya. Siapa pihak-pihak mana saja yang harus kita kenal dan berhubungan dengan mereka? Ya, kalau kita jual aset lelang, terutama kan kita harus kenal orang banknya, ya. Ya. Kemudian lelang sekarang kan sudah online ya. Nah, Ya. online ya, dan sesuai aturan, nggak bisa diatur ya. Ya paling kita lebih ke pasca lelangnya, Pak. Ya, pasca lelangnya bagaimana mengamankan aset yang sudah dibeli, bagaimana menguasai aset yang dibeli. Ya, ya paling Bapak lebih ke ya ke pengadilan ya untuk melakukan pengosongan. Ya kalau aman-aman aja, nggak kenal pihak-pihak itu juga nggak masalah Pak. Ya setelah beli lelang bisa dikuasai, ya kita tanpa kenal pihak manapun nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ya paling masalahnya di pengosongan Pak, di penguasaan fisik. Ya itu artinya Bapak harus dekat ke orang pengadilan atau ke lawyer yang bisa melakukan pengosongan. Oke, baik Pak. Ini ada ini ada beberapa ya yang minta nomor telepon Bapak. Boleh disebutkan Pak? Boleh Pak. Mungkin bisa dibacakan aja Pak. Nomor HP Pak Hafizal Chan adalah berapa Pak? Coba tolong dibacakan. 0811 857 9898. Bisa sekali lagi Pak, tolong Pak. 0811 857 9898. Oke, saya ulangi ya.
0811 8579 898. Betul, Pak. Oke, saya masuk di pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya, ini jadwal kita 11.30, Pak ya. Ya, 11.30. Saya masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh agent properti ya, Pak ya. Karena yang hadir di talkshow ini banyak nih dari agent properti. Nah, cara menjual aset lelang ini bagaimana, Pak? Strategi marketingnya, Pak? Ya, cara menjual aset lelang, ya kalau sudah biasa menjual aset secondary nggak begitu beda, Pak ya. Menjual aset secondary. Ya, bedanya pertama, ya aset yang kita jual itu yakinkan dulu aman atau enggak. Ya, misalnya kita jual, ya kita iklankan, ya, kita nggak tahu sumbernya, tahu-tahu kita disomasi sama debitur, disomasi sama lawyernya, kenapa jual rumah saya. Nah, itu sebagai broker properti harus tahu dulu sumbernya, ya. Jangan asal iklan rumah lelang, diiklanin, tahu-tahu itu sudah nggak lelang lagi, sudah ditebus, ya. Harus jelas dulu, tahu asal usulnya dulu. Ya, kalau udah ditebus, diiklankan juga, kita bisa kena dilaporin ke polisi loh, ya. Jadi pertama itu harus tahu dulu aset lelang yang kita jual. Ya, ini masalah listing ya. Masalah listing itu harus jelas. Nah, kemudian setelah jelas ya mungkin kita pasarin, ya harus tahu dulu bagaimana itu lelang. Ya. Kalau nggak tahu lelang, kalau respon bertanya lelang gimana, prosedurnya gimana, nanti pengosongannya gimana. Kalau agennya nggak tahu, ya gimana mau closing, ya. Nah, harus menguasai seluk-beluk lelang, cara menyelesaikan masalah lelang, cara melakukan eksekusi pengosongan, ya penting ketahui caranya aja, walaupun belum pernah, ya yang penting tahu dulu, supaya kita bisa jelaskan ke pembeli. Nah, kemudian harus tahu juga harga pasar. Ya, kalau broker properti nggak tahu harga pasar, bagaimana dia akan menjelaskan ke pembeli, wah ini udah miring, ya. Nah, kalau tidak ada kata-kata seperti itu, ya mungkin pembeli tidak akan tertarik, ya. Jadi perbedaannya dari secondary paling seperti itu, Pak. Yang lainnya sama, menjual aset secondary. Kalau aset lelang yang 3 yang saya sebutkan tadi, ya harus hati-hati. Ya, biasa Bapak dari channel apa saja Pak untuk menjual aset lelang ini Pak? Apakah dari sosial media, dari spanduk atau dan lain-lain? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Kalau kita jual aset lelang, ya kebetulan marketing kita udah banyak, ya terutama dia udah banyak klien, banyak investor, ya share broadcast, ya. Kalau di sosial media kurang ya, Facebook belum ada closing dari situ gitu loh. Nah, broadcast WA, nah, terus dia dari portal-portal properti iklan ya, nah, koran ya itu banyak respon. Seperti dari biasa Pak, tapi kalau dari spanduk kurang. Spanduk kurang ya? Ya, karena kita menjual rumah yang masih berpenghuni, pasang spanduk kan dimarahin. Pasti dicabut ya. Apa rumah saya dipasang spanduk? Rumah saya nggak mau dilelang. Kan kita lewat banknya Pak. Ya. Jadi ya untuk rumah lelang pasang spanduk tidak efektif. Bisa berantem sama yang punya rumah. Ya, berarti intinya database klien investor itu sudah banyak ya Pak ya. Jadi kita tinggal menawarkan ya Pak ya. Iya, kan sudah banyak permintaan, Pak. Sudah banyak permintaan. Selelang maunya harga segini, di lokasi ini, hadap ini, ya. Nah, itu kita sudah dapat aset lelang, kita tinggal tawarin. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada merupakan pertanyaan terakhir dari saya, Pak ya, karena Bapak jam 11.45 kan ada ini ya, ada pertemuan ya, pertemuan dan Jumatan ya dengan klien ya. Baik, ini ada sedikit informasi ya. Sedikit informasi sebentar.
Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Hafrizal Chan ya, pemaparan Bapak yang sangat luar biasa. Ya, Ya, semoga sama-sama webinar Pak ini Edi. bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan di Amin. webinar ini kami juga membuka donasi ya, yang bekerja sama dengan Jababeka, TBK, Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang dananya untuk kegiatan sosial dengan target memberikan susu bubuk dan nutrisi lainnya untuk para balita dan anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Bantuan ini akan kami laporkan langsung ke Kepala BNPB, Bapak Jenderal Doni Monardo ya, karena sekarang pemerintah fokus menolong anak-anak yang kekurangan nutrisi. Jadi donasi ini Bapak Ibu bisa transfer ke BCA dengan account 873111111 atas nama Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Sudah tertera flyernya ya di layar monitor ini ya. Flyer ini mungkin Bapak Ibu bisa foto atau screenshot ya. Oke. Ini ada sedikit informasi lagi bagi Bapak Ibu yang mau mengetahui tentang era Ascot dan era Ascot Talkshow selanjutnya, bisa follow Instagram @era_ascot ya, @era_ascot, era Ascot, dan segala rekaman-rekaman talkshow kita itu akan Anda bisa lihat ulang di YouTube Edi Sanjaya. Ya, sudah terpampang flyernya di depan layar kita. Ya, sebelum saya closing, sekali lagi terima kasih banyak Pak kepada Pak Hafrizal Chan kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada semua audiens yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai ya. Sampai jumpa kembali di Era Ascot Talk Show setiap hari Jumat jam 10 pagi ya. Salam sehat dan sukses semuanya. Ya, terima kasih juga Pak Terima Edi, dan kasih. terima kasih semuanya. Terima kasih. Mereka juga pada tahu. Dengan kita anggap kita udah tahu gitu loh. Dari pertanyaan itu udah tahu.